Bentar. Halo, selamat pagi. Pagi, Pak. Sambil Pagi, menunggu, boleh nanti dilihat materi ini yang kemarin kita akan mencoba mengulas dari materi persamaan linier ya. Karena kan dari kemarin katanya ada yang belum paham. Iya. Oke, siap. Dari 6 orang. Nanti kalau 10, 15-an mulai. Biasanya kalau Zoom dari kelas Bu Nini itu pada ikut semua atau cuma beberapa ya? Silahkan yang mau jawab. Tidak apa-apa, nanti nggak dilaporkan kok. Bebas, sebelum pelajaran bebas, boleh tanya apa aja. Cuma setengah doang, Pak, yang ikut. Kendala kota atau HP dan juga yang lain-lain ya. Kayak gitu ya. Kalau Koneksi, Pak, koneksi. nah, sama Bapak juga koneksinya agak jelek di rumahnya. Siapa ya? Ahmad Nur. Oke. Apa lagi? Gimana rasanya sekolah online dari SMP? Enak apa enggak? Enak masuk sekolah, Pak. Oh, Dapat uang saku, Pak. sekarang enggak dapat uang saku? Enggak, Pak. Pak. Enggak, Pak. Kalau dulu ya, belajar terus ya bosan, sekarang libur terus ya bosan, belajar online sendiri ya. Gitu. Sama-sama masih sekolah, jadi ceritanya masih sama. Nyetel salon ke Banten dia mau tangga nih. Ini
Motor nganggur, Pak. Gak ono bensinnya. Aja. Erek status paling-paling di bulanan. Gambung-gambungan. Ah. Gede oke. Wis ngalamin ini gua. Berapa? 13. Itu Bu ini. Nah, ini Ahmad Nur ya, dan di sana. Tadi mungkin gara sinyalnya kurang baik, logout dari Zoom. Biasanya gitu. Oke, kita mulai aja ya. Sudah sekitar 15 siswa dari hampir setengahnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih hari ini sudah mau ngikuti Zoom pembelajaran. Bapak berterima kasih karena responsif dari kalian semua anak-anak. Ya, Bapak juga ngerti kendala dari pembelajaran bila mengikuti seperti ini dari kota dan juga dari kita Desaku udah punya no geger gedean. yo tak kira dangdutan are. Nang di ndek bengi aku yo metu dangdutan. Oke. Udah dulu candanya. Tidak kelar-kelar ini. Materinya lumayan. Kita bahas lagi materi yang kemarin yang ada di WhatsApp yang Bapak kirimkan melalui PPT. Kasih info. Maka pena iki ya. Cobaan juga. Oke, dan dulu ya, tak mutkan semuanya. Hari ini kita membahas tentang persamaan linear dari satu variabel dan juga pertidaksamaan satu variabel sama persamaan nilai mutlak. Nah, dari persamaan linear satu variabel itu kalian pahamnya itu gimana atau kurangnya gimana? Tapi secara ringkas Bapak akan menerangkan tentang persamaan linear satu variabel itu persamaan yang menggunakan tanda sama dengan dan juga itu hanya mengandung satu variabel. Contohnya seperti di PPT kemarin sudah ada bentuknya yaitu A X plus B sama dengan C ataupun 0. A di sini itu disebutnya koefisien karena berhubungan dengan X, sedangkan B itu konstanta yang berada di garis kiri yang bersama dengan koefisien. Nah, untuk yang C atau nilai 0 itu biasanya dimasukkan di variabel, di konstanta juga. Nah, untuk yang nilai X-nya itu variabel. Jadi, bila melihat materi ini, yang kita ingat itu pencarian nilai X, yang ruas kiri dan ruas kanannya sudah diketahui nilainya yaitu sama besar. Sehingga nanti bila di tunggu tak screen aja biar mudah. Rano suaranya iki. Tidak ada suaranya. Berarti kurang keras ya. Sinyalnya hilang. Oke. Nah, ini udah lihat di screen-nya. Oke. Enggak, Pak, tapi macet.
Oh ya, enggak apa-apa. Menyesuaikan aja. Sinyalnya jelek juga di sini. Nah, kita Udah, melihat, Pak. kita mempelajari di kemarin yaitu bentuk persamaan linear satu variabel itu nilai A, X, plus B sama dengan C. Nah, di sini bila mencari persamaan linear satu variabel, itu ruas kiri dan ruas kanan, nilainya itu sama. Jadi, kita bisa mencari nilai X atau koefisien. Misalkan, X plus 7 sama dengan 10. Oke. Berarti di sini nilai X plus 7 sama dengan 10, berarti ruas kanan dan ruas kiri itu nilainya sama, yaitu 10 dan 10. Nah, di sini bagaimana kita mencari nilai X-nya? Nah, kalau mencari nilai X, berarti dari ruas kiri ke ruas kanan berpindah. Dari 7 berpindah ke ruas kanan, berarti menjadi negatif 7, karena dari positif menjadi negatif. Jadi nilai X-nya bisa menjadi 3. Tuh. Untuk persamaan linear, permudahnya yaitu menentukan nilai X dengan persamaan. Ini sama-sama untuk cepatnya juga tidak terlalu tidak terlalu menyulitkan karena mudah. Nah, biasanya yang agak membingungkan tuh pertidaksamaan. Kalau pertidaksamaan itu mempunyai tanda yang tidak menggunakan sama dengan. Penggunaannya itu contohnya kurang dari, lebih dari, sama, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Nah, coba dilihat di materi berikutnya. Juga bila melakukan pengubahan tanda di pertidaksamaan linear itu hanya terjadi bilasanya atau bahwasanya nilai X yang dicari itu dibagi dengan bilangan negatif. Misal, kita mempunyai negatif X kurang dari sama dengan 10. Nah, kita kan mencari X. Nah, X-nya masih negatif. Berarti kita harus membagi X-nya dengan negatif 1. Nah, ketika kita membagi X-nya dengan negatif 1, 10-nya jadi bagi negatif 1. Sehingga nilai X nanti akan berubah menjadi X kurang dari sama dengan negatif 10. Contohnya ada di materi ini loh. Nah, jadi kalau di materi pertidaksamaan linear satu variabel di Google Classroom sama dengan PPT, itu hanya berubah jika hanya memenuhi sifat yang ketiga. Bila pembagian bilangannya menggunakan negatif yang sama. Contohnya tadi bila nilai X lebih dari sama dengan 10 menjadi X kurang dari sama dengan negatif 10. Oke, Mas Ramadhani, silahkan. Bila ada pertanyaan. Monggo. Monggo, Mas. Kalau bisa bersuara tidak masalah, chat juga tidak masalah. Nanti kita bahas, karena kan hari ini kita bahas 3 materi kemarin yang kiranya masih bingung. Karena ya kita juga ngejar berapa mata pelajaran sama materi ke depannya, biar nanti lebih mudah. Monggo, Mas. Monggo nek jago ya mongko, ngejar pelajaran. Ayo, ayo. Diingatkan aja ya, kalau persamaan linear satu variabel itu hanya menentukan nilai X dari persamaan yang dibentuk. Misal 4X min 3 sama dengan 3X plus 5 itu sudah bisa. Tapi kalau lebih mudahnya 4X min 3 sama dengan 5. Nah, itu ruas kiri dan ruas kanan itu
jumlahnya nilainya sama, jadi nilai X-nya bisa dicari dengan mudah. Itu untuk pemahaman singkatnya, hanya mencari X. Dan kemudian untuk pertidaksamaan, apapun bila tidak memenuhi sifat yang ketiga, untuk tanda bacanya tidak akan berubah. Contoh, X plus 1 lebih dari sama dengan, atau lebih dari sama 10, berarti X-nya lebih dari sama dengan 10, atau X tidak luas, X lebih dari sama dengan 10 dikurangi 1. X lebih dari sama dengan 9. Itu kan tidak berubah nilainya atau tandanya. Nah, bila negatif X ditambah 1 lebih dari sama dengan 10, berarti negatif X lebih dari sama dengan 10 kurangi 1, X negatif X kurang dari sama dengan lebih dari sama dengan 9, X kurang dari sama dengan 9. Karena apa? Ada negatif yang digunakan untuk mengubah atau menjadikan persamaan itu bernilai X. Ada yang ditanyakan dari dua ini? Ini masih level tiarap ya. Monggo nek ame takon. Oh, ora takon bingung. Garap tugas-tugasnya. Yuk, siapa? Mau? Enggak apa-apa. Kita masih belajar-belajar santai ini. Ayo, monggo. Lanjut. Lanjut. Oke. Ingat lagi ya, kalau persamaan linear satu variabel, yang diingat sifat yang ketiga aja, biar lebih mudah. Selain sifat itu, tanda bacanya tidak berubah sama sekali. Selebihnya cuma itu, menyederhanakan nilainya saja. Contohnya ini ada penyelesaian. Nah, berikutnya nanti latihan 2.2 nanti kerjakan sama-sama aja. Nanti Bapak akan besok nanti Bapak kirimkan jawabannya untuk kita bahas bersama. Dikerjakan segala masalah. Kalau ada yang mengusulkan nilai poin tambahan. Oke. Nah, kemudian persamaan nilai mutlak. Definisi nilai mutlak adalah harga nilai mutlak dalam suatu konsep dalam matematika yang menyatakan nilai suatu bilangan selalu positif. Kenapa selalu positif? Karena dia itu nilainya mutlak, berarti nilainya tetap. Entah nilai negatif akan jadi positif kalau di nilai mutlak. Misal, komplement X ini bisa menjadi X kurang dari 0 atau X lebih dari sama dengan 0. Tuh. Tapi selebihnya ini dibaca dulu di sini. Nah, nanti materi ini mungkin akan digunakan untuk menggambar diagram di kelas berikutnya. Atau enggak itu di semester 2-nya untuk menggambar grafik. Untuk yang selebihnya itu mengikuti dari guru-guru yang akan mengajar kalian. Udah. Mana? Ada yang masuk kok. Sinyalnya hilang lagi.
secara umum persamaan nilai mutlak itu dapat dilihat jika A kurang dari 0, maka komplement X sama dengan A. Jika dan hanya jika X sama dengan A atau X sama dengan negatif A. Nah, jadi di sini tuh nilai mutlak suatu bilangan, meskipun itu negatif atau positif, nanti hasilnya tetap positif ataupun 0 di definisi nilai mutlak. Nilai mutlak sendiri juga memiliki sifat-sifatnya. Di sini ada 5 sifat. Yang pertama yang dibacakan, komplement X sama dengan komplement negatif X. Nah, nanti hasilnya juga X atau nilai positif. Karena kalau di komplement, positif dan negatif itu tidak pengaruh karena hasilnya positif. Untuk yang kedua, komplement X kuadrat. Nah, ini komplement X dikuadratkan menjadi komplement X kuadrat komplement. Biasanya agak terbaik biasanya. Komplement X kuadrat sama dengan X kuadrat komplement. Hanya enggak, ini kalau bacanya sama. Cuma untuk tandanya ini di tempat yang berbeda. Yang nomor 2 sifat nilai mutlak ini. Nomor 2 itu komplement X kuadrat sama dengan komplement X kuadrat sama dengan X kuadrat. Jadi tetap, entah positif atau negatif hasilnya tetap. Jadi tidak pengaruh. Untuk yang ketiga sifatnya komplement XY sama dengan komplement X dikalikan komplement Y. Di sini kita bisa memisah dari nilai satu bilangan ke bilangannya lain. Contohnya, komplement 7A sama dengan komplement 7 dikalikan komplement A. Itu bisa dipisahkan. Bentar, Pak, masih ngelek-ngelek, Pak. Masih nge-lag. Oke, berarti kita Patah-patah, Pak. patah-patah. Jadi sinyalnya kurang baik. Nggak masalah. Nanti tanya aja, misal kalau di Zoom masih bingung, Japri boleh, tanya konsultasi boleh, jago juga boleh. Tapi ini rata-rata rumahnya daerah mana ya? Oh, Bapak belum kenal semua. Tidak tahu. Kalau Bapak Larangan, rumahnya Power kan? Daerah Katan Kidul, Pak. Katan. Oh, daerah Gunanku, Larangan gitu loh, bulan. Ngopi-ngopi yuk. Ngopi. Gampang nih ngopi. Bagangan, Pak. Gimana? Katan Lor. Katan Katan Lor, Kidul, Pak. Katan gitu. Terus mana lagi? Daerah kidul semua. Sampai di Pak. Oh, yo daerah Lel. Bapak Larangan, Tabak Romo. Daerah Bekatan Kidul, Bekatan Lor. Kalau ngidul meneh Ramaitan. Kalau Katan Kidul tuh dulunya ada guru Bapak di saat SD tapi sudah meninggal. Biasanya kalau lebaran ke sana. Coba dibaca dulu yang persamaan nilai mutlaknya. Ini untuk pemahamannya itu kalau komplemennya itu bersifat selalu positif atau 0 gitu. Kalau di nilai mutlak ini kita harus bersama hati. Kalau nilai mutlak itu hasilnya
atau bilangannya itu selalu positif ataupun nol. Tidak mungkin negatif. Kalau negatif harus diubah kalau menjadi positif. Dengan sifat-sifat yang ada di sini. Sifat yang mutlak. Untuk setiap anggota X, Y, bilangan real. Nah, real ini R ini bilangan real atau bilangan asli. Berlaku sifat-sifat ini. Lain bilangan real, ya kita sederhanakan dulu. Misal kalau pecahan, desimal, menjadi bilangan real dulu. Kalau sudah jadi bilangan real, kita bisa menggunakan sifat-sifat nilai mutlak. Bila ada soal yang membuat kita harus mencari nilai mutlak dengan pecahan atau desimal. Coba aja dibaca dulu, langsung konsultasi aja, nggak masalah. Masih ini belajar ringan. Nanti untuk soalnya kita juga bahas bersama. Kalau ada kesulitan, gimana nih kesulitannya, nanti kita jelaskan. Kemarin Bapak mau buat video TikTok ya, untuk angin, masang-masang, perang kudet. Ya. Ya Mas Dandi, ada yang ditanyakan? Gimana? Sudah baca sampai mana? Ini bingung muter atau gileng-gileng? Benar, Pak, benar. Ya. Bon, Pak. Shopee. Wah, Gimana? tapi Yang mana? Sopo iku mang? Dikajak. Allah. Wih, ketua nih mah nggak salon. Masuk ke contoh aja ya. Ini ada contoh soalnya. Yang contoh soal 2.3 itu mudah sekali itu. Karena hanya mengubah dari suatu komplement X menjadi nilai X. Contohnya itu di A, B, C itu paling mudah karena yang dari negatif menjadi positif. Yang positif tetap positif. Jadi berpikirlah yang positif, mungkin masa depanmu akan cerah. Gitu. Nilai mutlak itu mengajarkan tentang itu. Siap. Alhamdulillah Amin. ada kata-kata. Kata-kata hari September. September awal, kan tanggal 1 ini. Awali kan dengan hal yang baik dan positif. Iya, Pak. Oke, mantap. Oke, siap. Sesulit apapun keadaan, tetaplah berpikir positif. Ya semoga nanti bisa tatap muka ya. Udah enak kok gini. Amin. Oh, ya. Amin. Mbak, Tatap muka yuk. Amin untuk pemasukan. Tatap muka ini bertemu loh. Rambut tatap muka nih kanconem. Kota itu langsung nesu. Iya, Pak. Rumah sawah pe tatap-tatap.
Masuk ya lanang ambil lanang ditatap ora ini, dek yo kurang Tatapan etis. keras apa? Iya. Kayak Iya, yuk. Oke, udah cukup tandanya. Lihat ini loh. Keren no. Contohnya. Tatapan harus opo ngono. Besok jomblo Jomblo, iki balap pada lu. diam. Bapak yo jomblo. Karo ragil kono. Ayo. Montore opo? Yuk, diam. Hampir selesai ini. Pelajaran kok putar aja, Pak. Udah hampir selesai kok. Ya, contoh soal 2.4 ya. Nah, dari satu soal ini, kita kan mencari nilai Pak, I-nya. lanjut, Pak. Oke, ini contoh soal 2.4 ya. Tolong anak-anak diam, nanti ada waktunya bercanda, benora sepaneng. Oke? Ya. Karena di sini sudah ditentukan nilai I-nya berapa, kita hanya harus mencari atau menyederhanakannya. Di contoh soal 2.3 yang A itu komplement negatif 4, itu kalau diubah menjadi nilai motor itu nilainya 4. Jadi dari negatif jadi positif. Yang untuk yang positif, contohnya yang di C itu komplement 6 ditambah komplement negatif 3 tetap menjadi 6 karena positif. Yang komplement negatif 3 menjadi positif jadi 3. Kalau disederhanakan lagi menjadi 9. Untuk yang soal 2.4, dari satu soal kita mencari 2 jawaban. Karena kan ini nilai mutlak. Komplemennya bukan yang di nilai X-nya, ya tapi di jawabannya. Karena tidak bisa dicari di komplemennya. Nah, contohnya itu ini. Tentukan hubungan penyelesaian persamaan komplement 3x plus 2 sama dengan 5. Penyelesaiannya 3x plus 2 sama dengan 5, ada yang juga negatif 5. Kita pisahkan menjadi 2. Ini. Jadi himpunan penyelesaiannya itu sekian ini. Dalam kurung 1, negatif 7 per 3. Tetap tidak masalah kalau ini. Karena kan sudah sesuai dengan sifatnya yang nomor 3. Dari 2 contoh itu yang bingung yang mana? Yang 2.4 atau yang nantinya? 2.4 satu soal menghasilkan 2 jawaban yang jawabannya itu positif dan bukan negatif. Saya tanyakan. Karena ini waktunya hampir habis. Sebelum habis nanti kita patah-patah. Ini baru tidak. Ya cukupkan sekian dulu ya, kita foto zoom aja dulu. Ini waktunya udah mau habis soalnya. Sinyalnya jelek banget. Ini terpati kota. Kalau diubah menjadi nilai motor itu nilainya 4. Jadi dari negatif jadi positif.
Yang untuk yang positif, contohnya yang di C itu komplemen 6 ditambah komplemen negatif 3 tetap menjadi 6 karena positif. Yang komplemen negatif 3 menjadi positif jadi 3. Kalau disederhanakan lagi menjadi 9. Untuk yang soal 2.4, dari satu soal kita mencari 2 jawaban. Karena kan ini nilai mutlak. Komplemennya bukan yang di nilai X-nya, ya tapi di jawabannya. Karena tidak bisa dicari di komplemennya. Nah, contohnya itu ini. Tentukan hubungan penyelesaian persamaan komplemen 3x plus 2 sama dengan 5. Penyelesaiannya 3x plus 2 sama dengan 5, ada yang juga negatif 5. Kita pisahkan menjadi 2. Sini. Jadi himpunan penyelesaiannya itu sekian ini. Dalam kurung 1, negatif 7 per 3. Tetap tidak masalah kalau ini. Karena kan sudah sesuai dengan sifatnya yang nomor 3. Dari 2 contoh itu yang bingung yang mana? Yang 2.4 atau yang nantinya? 2.4 satu soal menghasilkan 2 jawaban yang jawabannya itu positif dan bukan negatif. Saya tanyakan. Karena ini waktunya hampir habis. Sebelum habis nanti kita Patah-patah, Pak. patah-patah. Enggak baik. Hasilnya baru tidak baik. Ya cukupkan sekian dulu ya, kita foto zoom aja dulu. Ini waktunya udah mau habis soalnya. Ya, Pak. Sinyalnya jelek banget. Ini terus pati kota. Nggak nyanda, Pak, koneksinya. Sinyalnya hilang, Pak. Ya, benar.